Bahkan saat ini Tuhan, kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Dengan segala keadaan kami Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Karena semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tiada terukur oleh apapun juga Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ini kami setiap umat-Mu, kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan ini ya Tuhan. Kami rindu memberikan kemuliaan pujian kami, bukan hanya dari mulut kami Tuhan, tapi dari hati kami Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri tata kemurahan, menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami ya Allahku. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pagi hari ini menaikkan pujian kita, sembah kita kepada-Nya, sebab Dia Allah yang layak menerima segala pujian dan ucapan syukur. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya.
Tuhan, hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia Allah yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Siapa yang setuju dengan saya katakan? Lambaikan tangan, Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia. Amin Tuhan. Ajab semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Katakan dengan segenap hati. Bukan dari mulut kita, tapi dari hati kita. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari. Ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ada semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkap
Siapa namanya? Yesus Tuhan. Serukan namanya. Siapa? Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Dia luar biasa, perkasa, mulia Tuhan. Yesus sama di atas. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Dia. Engkau layak Tuhan menerima ucapan syukur kami. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk. Betapa bersyukurnya kita, Dia ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Luar biasanya Dia. Siapa kita? Tapi Dia memilih saya dan saudara untuk dijadikan umat kepunyaannya, anak-anak yang dikasihinya. Betapa kami bersyukur padamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapannya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur bagian
satu-satunya Allah yang tidak tergoyahkan. Kami mau Tuhan dengan hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini masuk dalam hati kami dan menjadi buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik, pagi hari ini temanya adalah tentang manusia baru. Saya akan mengawali dengan mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi manusia baru ini bukan instan, tapi butuh proses setiap hari ya. Di sini ada katanya mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi harus ada proses perbaikan. Jangan karena ini butuh proses lalu kita sengaja tidak berproses pelan-pelan saja ya. Bukan seperti itu ya. Apalagi orang yang tidak mau ribet, tidak tahan dan tidak sabar untuk berubah, itu tidak bisa dijadikan alasan ya. Makanya orang sabar sekarang itu langka Bapak Ibu. Sangat langka sekali ya. Kita kalau nonton YouTube ya, ada iklannya 3 detik itu tidak sabar kepingin mencet ya. Ayo segera ya. Jadi kalau punya pasangan yang sabar, pertahankan itu Bapak. Karena dia mungkin satu-satunya manusia unik yang ada di dunia ini ya. Itu jarang ya. Nah kita akan belajar ya, kembali akibat dosa. Jadi dosa ini punya akibat. Ketika pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibatnya sampai sekarang di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18, kita tidak usah baca semuanya. Di situ dikatakan bahwa tidak ada manusia yang benar, tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oke, saya sampaikan ini adalah ayat yang mewakili ya. Mewakili daripada Roma 3 ayat 10 sampai 18 ya. Jadi di dalam ayat 12 itu dikatakan semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi dari perikop itu tidak ada yang berbuat baik. Jadi ada dua keadaan setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dua keadaan itu, yang pertama ini, gambar Allah itu pecah berkeping-keping. Ini dalam tanda kutip ya. Jadi gambar Allah itu pecah berkeping-keping. Artinya apa? Tidak rusak semuanya. Tidak 100% rusak. Loh kenapa? Loh buktinya orang tidak percaya Tuhan masih ada yang baik. Masih ada yang baik. Masih ada yang lebih mengasihi sesamanya daripada orang yang percaya Tuhan, itu fakta. Bahkan ada orang-orang yang lebih baik daripada orang yang percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan banyak yang kriminal juga Bapak Ibu. Itu fakta. Jadi ibarat cermin itu pecah berkeping-keping. Faktanya ya seperti tadi, masih ada orang-orang yang baik. Nah, asal usul agama di dunia ini itu perpecahan dari Babel. Makanya semua agama yang ada di dunia ini selalu punya nilai kebaikan. Pasti ngajarkan nilai-nilai kebaikan. Paling tidak sedikit lah, satu paling tidak pasti ada. Itu fakta. Makanya kita kadang-kadang sama dengan agama ini, sama dengan agama ini. Jadi secara kebenaran itu terpecah-pecah.
tidak lagi utuh. Ya, padahal dulu Adam diciptakan dengan kebenaran yang utuh. Lalu yang kedua, kehilangan yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa? Kehendak bebas itu kemampuan untuk memilih yang baik dan yang jahat. Makanya ayat tema kita, berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu, jangan serupa dengan dunia ini, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar, mana yang salah. Jadi sebelum manusia itu bertobat dan setelah kejatuhan dosa manusia pertama, kehendak bebas itu hilang. Di ayat tadi dikatakan tidak ada perbuatan baik, itu menyiratkan bahwa manusia tidak bisa milih yang baik dan yang jahat. Kalau sudah hidup dalam dosa, pilihannya pasti jahat, Bapak. Nah, pertanyaannya gini, apakah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kalau dia menolong orang lain bisa dikatakan itu perbuatan baik? Mungkin bagi sesamanya iya baik, tapi bagi Tuhan itu tidak. Loh, kenapa? Karena mereka menolong bukan untuk memuliakan Tuhan. Ada bedanya, Bapak. Mereka mengasihi bukan untuk memuliakan Tuhan. Tuh, kok bisa? Iya, karena mereka orangnya belum dirubah jadi orang benar, ya, dibenarkan oleh iman. Orangnya belum berubah statusnya. Makanya ketika percaya sama Tuhan, ada materai yang namanya materai Roh Kudus. Status kita itu diubah. Jadi orang yang belum percaya Tuhan, ketika dia percaya Tuhan, dia diadopsi oleh Tuhan, jadi anak Tuhan. Itu gambarannya. Kok ada orang tidak percaya Tuhan, terus dia bisa mengasihi jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen itu sendiri? Kalau diceritakan ini sebenarnya agak rumit, saya persingkat saja. Kita mengasihi orang lain tuh, pertanyaannya gini, kasihnya dari mana? Jelas kalau orang tidak percaya Tuhan, dia tidak akan tahu kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan jelas, kita mengasihi orang lain, kita punya hubungan dengan orang lain. Itu untuk apa? Menyatakan kasih Allah, bukan menyatakan kasih kita. Terbalik, kalau kita menyatakan kasih kita. Artinya apa? Kasih Tuhan itu juga ada KW-KW-nya, Bapak Ibu. Sama kayak handphone. Ada merek Samsung, merek Cina juga banyak. Itulah akibat kejatuhan dosa tadi, pecah berkeping-keping. Nah, setelah bertobat, mereka bukan menerima keselamatan, tapi baru sadar bahwa dia sudah diselamatkan sebenarnya. Itu sudut pandang dari Tuhan. Nah, kita akan belajar apa akibatnya setelah bertobat. Setelah bertobat, di dalam Filipi 1 ayatnya 10 dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, dapat memilih artinya masih ada pilihan yang tidak baik. Jadi bisa mengerti mana baik, mana tidak. Jadi konsekuensinya setelah orang sadar bahwa dia diselamatkan, kehendak bebasnya dikembalikan. Bisa pilih. Makanya orang percaya Tuhan kan harus belajar firman Tuhan setiap hari. Supaya semakin tahu, tidak bisa instan Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Oh, percaya Tuhan 1 hari belajar selesai. Enggak. Oh, masuk sekolah teologi langsung ngerti semuanya firman Tuhan. Tidak. Butuh proses. Karena setelah pecahan itu berkeping-keping, mengembalikannya itu satu-satu dan tidak mudah. Belum lagi ada gangguan setan, Bapak Ibu. Oke, jadi kehendak bebasnya dikembalikan sama Tuhan. Nah, kehendak ini berbuah apa? Punya kehendak, mau serupa dengan karakter Kristus. Setelah orang itu, aku mau percaya sama Tuhan. Nah, baru punya kehendak. Orang tidak percaya Tuhan, mana punya ini? Tidak punya. Karena kehendak bebasnya belum dikembalikan, belum percaya sama Tuhan.
Nah, setelah orang itu sadar bahwa dia diselamatkan, dia akan menjadi yang namanya manusia baru. Dalam Kolose tadi, yang terus-menerus diproses. Dan durasi proses menjadi manusia baru ini tidak sama setiap orang. Tergantung masing-masing pribadi. Ada yang cepat, ada yang lama. Karena memang belum benar-benar mau berubah. Setelah manusianya baru, dia akan punya yang namanya hidup yang baru. Jadi hidup baru ini dia bebas berkehendak apakah dia ingin seperti Kristus atau tidak. Dalam segi karakter, ya sosial, minggu lalu disampaikan Bapak Gembala, ada banyak hal yang diubah sama seperti dengan Kristus. Jadi manusia baru ini jangan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang lama. Jadi jalan untuk kembali ke masa lalu itu harus dibakar habis. Tidak boleh kita kembali sedikit pun. Bukan ditempel Bapak Ibu. Oh, saya sudah percaya Tuhan. Yang lama dulu merokok masih tetap dilakukan Bapak Ibu. Itu namanya manusia baru, hidup barunya ditempel-tempel. Apakah jadi baru? Enggak. Orang itu kalau menjahit baju yang baru tidak mungkin ditempel pakai kain yang lebih jelek. Kecuali penjahitnya enggak waras Bapak Ibu. Penjahit yang waras itu baju baru ya dikasih kain yang baru. Enggak mungkin dikasih kain bekas Bapak Ibu. Nah, mari kita bijak. Siapa sekarang kita? Kita manusia baru apa bukan? Kalau mau hidup baru ya tidak perlu ditempel, ya kan? Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang. Dalam bahasa Inggris yang lama sudah berlalu ini pass away. Artinya sudah mati, benar-benar mati, tidak pengen lagi. Bahkan orang itu bisa benci dengan perbuatannya di masa lalu. Sama kayak Paulus. Paulus bilang, yang dulu ku anggap sampah, berhenti merokok, taruh yang namanya kebencian itu kepada yang namanya rokok itu. Jadi rasa benci itu sebenarnya tidak buruk-buruk sekali. Kalau ditempatkan di tempat yang tepat, itu akan jadi baik. Loh, kenapa tidak benci merokok? Lo kan baik. Benci berbuat jahat, lo kan baik. Tuhan pun bisa marah. Tuhan pun bisa mengutuk. Tapi kalau itu ditempatkan di tempat yang baik, itu akan jadi baik. Kenapa tidak? Jadi kita mari terus belajar ya. Makanya kalau terus ada orang percaya Tuhan, dia masih hidup dalam dosa, masih sering tipu-tipu ya. Masih sering cawe-cawe dengan dosanya yang lama. Itu berarti belum berubah. Dia masih temporer. Masih coba-coba ke yang baru. Jadi belum benar-benar berubah. Nah, kita gimana? Ya, kita pilih. Ketika kita sudah jadi manusia baru, percaya Tuhan Yesus, pilih. Mana baik, mana jahat, harus ditimbang baik-baik. Bahaya juga ketika kita punya komunitas yang tidak baik. Ada yang namanya ragi, itu mengkamirkan adonan. Makanya pilih-pilih benar-benar kalau punya komunitas itu. Tidak bisa kita sembarangan punya teman. Karena apa yang mereka katakan mungkin kita anggap tidak penting. Tapi kalau kita dengar itu masuk dalam alam bawah sadar kita, Bapak Ibu. Lama-lama mengubah kita. Makanya hati-hati ketika bergaul. Yesus itu tidak pernah kampanye politik. Waktu ngajak murid-muridnya ikut saya, dia tidak bilang ikut saya pasti enak. Tidak ada kata-kata itu Bapak Ibu. Yesus itu politikus yang baik.
Dia bilang ikut saya, ya ikut gitu loh. Dia tidak janji yang salah, tidak janji yang tidak bisa ditepati. Kalau kamu ikut saya, kamu akan lihat nanti kerajaan surga. Maka dari itu kita orang yang sudah dibaharui, kita punya hidup yang baru. Lalu yang kedua adalah kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Saya kasih kata terang di situ. Lu kenapa? Fenomena orang sekarang. Orang sekarang itu tidak takut bikin dosa. Dia takutnya apa? Takut ketahuan. Takut ketahuan bikin dosa. Dia bikin dosa sembunyi-sembunyi, Bapak. Itu manusia sekarang. Umum kan banyak yang seperti itu. Lebih takut ketahuan daripada dia berbuat. Celakanya setan itu diputar balik semuanya. Kenapa sekarang sosial media begitu naik ya? Semua orang punya sosial media sekarang. Ya enggak semua orang mungkin. Ada orang-orang yang juga tidak suka. Di situ bisa upload hidupnya, bisa upload apapun. Diputar balik sama setan. Apa? Supaya orang-orang yang biasanya diem itu sekarang ngomong, speak up, bicara. Akhirnya banyak apa? Kaum LGBT masuk di sosial media, kan bebas di sana. Nah, ini baru kaum LGBT baru satu. Yang lain-lainnya lihat aja nanti ya. Akan muncul dosa-dosa itu yang dibanggakan, Bapak. Mereka kan bangga, saya bangga jadi LGBT. Nanti ada lagi, saya bangga jadi apa lagi, macam-macam, Bapak Ibu. Itu bahayanya, Pak. Karena teknologi itu sudah, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, nanti browsing ya, namanya glass teknologi. Itu dibuat 10 tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi sudah sejak tahun 2011. Tahun 2013 sampai 2014 itu sudah 30% tergenapi. Berarti berapa tahun lalu? 8 tahun lalu. Sekarang saya yakin sudah 50% lebih. Jadi itu adalah rencana teknologi ke depan sampai 2065. Apa yang mereka buat di situ? Kita bisa masuk ke dunia virtual. Katanya ada yang ngomong pandemi ini tidak mungkin berakhir. Ya saya tidak tahu juga. Kalaupun itu tidak berakhir, teknologi punya penyelesaiannya. Ada satu perusahaan yang sedang buat, saya bisa masuk dunia virtual itu entah pakai namanya virtual reality. Kita bisa masuk dunia virtual, kita bisa jalan-jalan ketemu ke rumahnya ini, sama kayak orang itu. Tapi dalam dunia kartun ya, dunia virtual itu tadi. Itu arahnya. Orang akan lebih suka ke situ, Bapak Ibu. Apakah gereja tidak boleh seperti itu? Saya bilang salah kalau dibilang tidak boleh. Kalau dibilang tidak boleh sama dengan itu, sama dengan orang-orang yang suka mengharam-haram. Oh ini haram, ya, TikTok haram, sama dengan itu, Bapak Ibu. Loh, itu baik ketika orang-orang itu sudah dipenuhi firman Tuhan. Akhirnya dia di dunia maya pun, dia yang dia hidupi adalah kebenaran firman Tuhan. Kan jauh lebih baik, bisa menyebarkan kemana-mana. Itu yang dihadapi generasi ke depan, Bapak Ibu. Makanya kita harus peduli sama generasi di bawah kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nanti mereka akan menghadapi seperti itu. Percayalah, Bapak Ibu. Itu sudah diramal. Jadi teknologi itu bukan tidak diramal, percaya juga mereka ramalan. Karena mereka tahu arahnya mau kemana, sudah kelihatan jelas. Yang sekarang ini kita hadapi, itu yang dulu saya kuliah itu sudah dipelajari, Bapak Ibu. Jadi ya enggak kaget juga. Oh kayak gini, oh iya dulu pernah dipelajari. Jadi ya saya tidak terlalu kaget
ketika ada teknologi baru ya dulu sudah dibuat kayak gitu kok. Sudah ada rencananya. Makanya kita harus bijak Bapak Ibu bersosial media. Bijak bersosial media itu ya apa? Nah ini lagi ada fenomena upload di status WA, OTW Bali liburan, Tuhan sertai kami. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, ayat mana yang bilang kalau kita berdoa harus di status WA? Tidak ada. Ayat firman Tuhan bilang kalau kamu mau berdoa, masuk dalam kamarmu. Sama orang-orang tuh ditambahin, masuk kamar, buka WA, doa di situ. Wah pinter ini. Nggak ada yang bilang berdoa itu harus diupload di status WA Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan itu Bapak Ibu. Ingat, oh iya salah. Nggak boleh. Makanya nggak pernah lagi saya bikin kayak gitu. Untuk apa? Oh Tuhan kan bisa baca status WA. Iya. Kita tidak berdoa pun Tuhan tahu isi pikiran kita. Ini bukan ini sosial media saya, terserah saya boleh apa enggak kok. Kok kamu ngelarang-larang loh? Ini bukan soal boleh atau tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang apa? Gitu aja. Pilihan di tangan masing-masing. Orang berbuat baik juga sama, diupload di foto kan, lebih penting fotonya daripada berbuat baiknya. Tangan kiri memberi, kalau di dalam firman Tuhan tangan kanan tidak boleh tahu, diputar balik sama setan. Tangan kiri memberi, tangan kanan instastory Bapak Ibu, foto-foto. Hebatlah firman Tuhan, diputar-putar. Makanya kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan. Terang benar-benar. Pelajari baik-baik. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita ini manusia yang baru, hidupnya baru, kita harus mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jangan percaya kata-kata ini, mati rohani Bapak Ibu. Mati rohani itu membingungkan. Kalau itu masuk dalam pikiran kita, mati beneran rohani kita. Enggak, kata-kata itu tidak tepat. Bingung Bapak Ibu. Harusnya apa? Ini kata-katanya. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ini yang tepat. Ya enggak apa-apa kalau sudah terlanjur, sudah puluhan tahun ngerti mati rohani, ya sudah enggak apa-apa. Tapi pengertiannya harus ini. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Itu sebenarnya definisi yang tepat untuk menjelaskan mati rohani. Kita harusnya seperti itu. Nah yang ketiga, apa yang orang yang manusia yang baru ini punya ketika dia sudah percaya Tuhan? Yang ketiga adalah dia punya pengharapan yang pasti. Pengharapan apa? Pengharapan masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu percaya sekalian akan masuk dalam kerajaan Allah? Enggak. Enggak tahu nanti mati kemana. Ya ini. Kalau yang ragu-ragu ini, seperti bangsa Israel Bapak. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir kan muter-muter itu Bapak Ibu. Berapa tahun? 40 tahun ya. Itu kalau pakai jalan yang benar 3 minggu selesai itu. Jalan kaki waktu itu. Diputar 40 tahun. Loh kenapa? Bangsa Israel itu dipimpin navigator yang baik. Siang tiang
awan, malam tiang api, itu kan Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah jalan, dia tidak mungkin tidak tahu jalan, Bapak Ibu. Dia pasti tahu jalan. Kenapa diputer-puter? Karena Israel belum siap. Hidup kita juga sama. Kenapa kok gini-gini aja? Bangun gitu, aktivitas kerja, sore pulang kerja, bahkan kerja kadang-kadang sampai malam, sampai rumah main sebentar sama anak, tidur, ndak ada perbaikan, ya rutin gitu aja. Loh kenapa? Kita punya gembala yang baik, amin. Punya navigator hidup kita yang baik, tidak mungkin salah jalan, Bapak. Berarti apa? Kita belum benar-benar belajar, belum siap. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Butuh proses kan tadi saya bilang. Yang terus menerus diperbarui. Proses itu tidak sekali selesai, berulang-ulang. Lesson in life. Learn. Diulang-ulang ketika kita benar-benar belajar. Aduh kok susah ya, masalah ini tidak selesai-selesai. Bukan tidak selesai-selesai, memang belum saatnya selesai. Kalau kita hadapi masalah sekarang, tidak selesai-selesai Tuhan, tidak mari-mari kok ya gitu woy. Suamiku sakit, stroke, udah gitu kerjaannya makan, terus makan, tidur. Aku kerjaannya cuma ngobati dia, bosen. Nah ini Bapak Ibu, keluhan-keluhan yang seperti ini, ya saya tidak berani mendikte Tuhan. Biasanya tidak dijawab sama Tuhan. Tapi terserah Tuhan, mau dijawab apa enggak terserah Tuhan. Biasanya tidak dijawab. Loh kenapa? Karena tidak belajar, tidak mau berubah orangnya. Tidak mempersiapkan diri untuk berubah. Jadi kita yang sebenarnya memilih untuk tidak berubah, mungkin tidak sengaja. Karena kita sendiri komplain sama Tuhan, ya. Tuhan kok aku dikasih pasangan yang gini ya. Ngomel mari gitu sama pasangan, kamu nih tidak berubah-berubah gitu. Gitu aja. Jangan-jangan memang Tuhan tidak ingin dia berubah, pasangan kita. Dia ingin kita yang berubah. Jangan-jangan gitu Bapak. Mari kita punya pengalaman pengharapan itu yang pasti. Jangan juga ketika kita sudah benar-benar hidup baru, kita sudah berhasil punya hidup yang baru, jangan juga menyombongkan diri. Tidak ada tempat bagi kita untuk sombong. Dalam Mazmur 103 ayat 13-14, di situ dikatakan seperti Bapa sayang sama anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Itu Mazmur 103. Kita ini debu Bapak Ibu. Dia ingat, Dia penciptanya kok. Ayat ini jangan dipelintir. Kalau Dia ingat berarti Dia bisa lupa. Ini bukan seperti itu pengertiannya ya. Itu bahasa antropomorfisme, supaya Tuhan itu dipersonifikasikan seperti manusia, supaya manusia mudah memahami Tuhan. Kita ini debu, dibuat dari tanah, berdiri juga di atas tanah. Tidak ada yang terbang kan ke gereja ini, terbang gitu ya. Makan juga dari hasil tanah, mati kembali ke tanah Bapak Ibu. Kenapa bertingkah seperti langit? Aku berhasil hidup ya, sukses ya, karena kekuatanku sendiri. Ingat, Tuhan juga ingat kalau kita ini debu. Poin terakhir saya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Kau besertaku. Kita punya gembala yang baik. Kita punya navigator yang baik Bapak Ibu. Saya undang tim pujian untuk maju ke depan.
Gembala kita bukan gembala yang tidak baik. Dalam ayat firman Tuhan lain, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Kalau kita sedang struggle, kita sedang bergumul dengan kehidupan kita, kok gini-gini saja, kok tidak berubah? Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku percaya Engkau gembala yang baik. Tidak masalah kita berada di lembah kekelaman sekarang, tapi yang penting kita ada di jalan yang benar, Bapak Ibu. Ayat tadi jelas mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelam, tapi ada Tuhan yang menuntun, Bapak Ibu. Kita ngadepi masalah yang tidak enak, wah kayaknya tidak selesai-selesai. Itu lembah kelam, Bapak Ibu. Ekonomi tidak bangkit-bangkit, Tuhan. Itu lembah kelam, Bapak Ibu. Tapi percayalah, lembah kelam itu jalan yang benar. Amin, Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Di ayat berikutnya dikatakan, percayalah, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Amin. Gadang dan tongkat, itulah yang menghibur
apa kita sadar? Apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita sudah benar-benar hidup yang baru? Kita bisa pilih mau jadi baik, mau jadi jahat. Keputusan di tangan masing-masing. Mau belajar firman Tuhan atau tidak, keputusan di tangan masing-masing. Kalaupun sekarang kita ada di lembah kelam, sedang dalam masalah, masalah sepertinya tidak selesai-selesai. Kita sedang bergumul di situ. Punyai kehendak untuk tetap seperti Kristus. Kenapa? Karena kita ada di jalan yang benar. Tuhan tuntun kita ke lembah yang kelam itu. Tapi itu jalan yang benar. Percayalah Tuhan. Kebajikan, kemurahan dari Tuhan itu selalu mengikuti kita. Aku mau percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu hari ini. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, di mana kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami menaruh penuh harapan hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kami, untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap kami ya hari ini ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh hari ke hari Tuhan diubahkan. Untuk kami perlu belajar berjalan seperti yang Engkau mau. Berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Roh Kudus, yang senantiasa menuntun setiap langkah kami, membimbing setiap kami, kemanapun Engkau bawa kami Tuhan, kami percaya itu semua untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan memberkati Indonesia. Kita diri di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh tanggung jawab atas negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia.
Diberkatilah para pemimpin dari presiden sampai pemerintahan di daerah-daerah. Diberkatilah Indonesia dan kedamaian. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dan keamanan. Diberkatilah para medis yang sedang berjuang untuk melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan-Mu ya Bapa. Menyerahkan seluruh keluarga kami serahkan keberadaan kami semua dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, bimbinglah kami pada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan ampunilah kami ya Bapa, karena banyak kali kami tidak hidup seperti apa yang Engkau mau. Bapa, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan, ada dalam tanggung jawab-Mu. Berikan kami iman untuk terus berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Mari Engkau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, kekuatan-Mu ya Tuhan, mengalir dalam hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Bintang Harapan. Kami terus menyerahkan sekolah ini kepada-Mu, Engkau pakai ya Tuhan sekolah ini menjadi alat dalam tangan Tuhan, boleh memenangkan banyak orang bagi Engkau. Dan Tuhan memberkati ya Tuhan semua guru-guru yang mengajarnya. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami ada ya Tuhan. Engkau melindungi, menjaga kami semua dari penyakit, dari apapun ya Tuhan yang jahat ya Bapa. Engkau menyertai kami di mana kami ada, dan pakailah kami untuk menjadi berkat. Inilah kami ya Tuhan. Kami boleh persembahkan seluruh hidup kami, dan kami persembahkan ibadah kami pagi ini kepada-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidup-Mu, dan biarlah kekuatannya mengalir dalam memberikan kekuatan baru. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya memenuhi hati dan pikiran-Mu. Dan Roh Kudus akan membimbing saudara, menuntun, mengajari kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.